Yang pertama. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, warta lisan yang kami perlu sampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibadat hari ini adalah minggu keempat sekaligus penutupan bulan keluarga 2020 dengan tema Keluarga yang Merawat dan Menumbuhkan Cinta, dipimpin oleh Pendeta Priscilla Agustina. Yang kedua, kami telah mempertimbangkan masak-masak dan menggumuli dalam doa untuk pencalonan penatua tahun 2020 sampai dengan 2023. Majelis Jemaat GKI Tegal telah menetapkan saudara-saudara yang terpilih dan bersedia dicalonkan sebagai penatua sebanyak 5 orang, yaitu 1. Bapak Junaidi Subianto, 2. Bapak Ferry Kristiawan, 3. Ibu Margareta Endang, 4. Ibu Risma Boru Pardede, 5. Ibu Hana Lanawati. Kami mewartakan nama-nama tersebut sampai hari ini. Jika tidak ada surat keberatan sah yang masuk, maka saudara-saudara tersebut akan kami teguhkan pada hari Minggu 1 November 2020. 3. Kami menginformasikan bahwa mulai hari ini, ibadat minggu akan dilaksanakan secara live streaming, yaitu langsung pada saat jam ibadat pukul 8. 4. Katekisasi kelas baru untuk usia remaja dan dewasa akan dimulai pada 12 November 2020 setiap hari Kamis pukul 7 sampai dengan pukul 8 malam melalui Zoom meeting dipimpin oleh Pendeta Priscilla Agustina. Bagi Anda yang ingin baptis dewasa atau CD atau penerimaan anggota, dapat mengikuti kelas katekisasi tersebut dengan mendaftarkan diri pada kantor gereja dengan WA
0856 6688 246. Demikian warta lisan hari ini. Selamat memasuki ibadah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Keluarga bagai kebun anggur yang harus dirawat dengan segenap daya, agar setiap orang di dalamnya bertumbuh ke arah yang benar dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Mari kita teguhkan hati untuk diperlengkapi oleh Tuhan melalui ibadat hari ini. Ibadat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini, Minggu 25 Oktober, merupakan ibadat live streaming perdana. Itu artinya tidak melalui proses seperti yang sebelumnya atau yang sesudah atau yang lalu-lalu. Tetapi sekarang ini di jam yang sama saat ini, kami para pelayan ibadat juga melaksanakannya di gedung GKI Tegal. Saudara-saudara, selama bulan Oktober, kita diajak untuk kembali menghayati kehidupan berkeluarga. Sudahkah menjadi keluarga yang mengerjakan hal-hal baik, yang memuliakan Tuhan? Apakah sebagai keluarga kita bersedia mendengar suara Tuhan? Sudahkah keluarga kita mengarahkan karsa dan karya
sebagai wujud hormat kita kepada Tuhan. Hari ini dalam ibadat penutupan bulan keluarga, kita akan menghayati tema keluarga yang merawat dan menumbuhkan cinta. Nas pengantar dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 mengatakan, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jarang yang dia berinci. Membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Bersama-sama kita datang kepada Tuhan, kita mengakui salah dan dosa kita dengan segenap hati. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Engkau Allah yang Maha Kasih. Itulah yang membuat kami berani datang memohon belas kasih-Mu. Karena kami sering melawan Engkau melalui sikap, ucapan, dan pikiran yang tidak berkenan kepadamu. Kehadiran kami di tengah keluarga tidak memberi dampak positif. Di lingkungan pekerjaan, dalam pergaulan, dalam pelayanan, tidak menjadi berkat. Ya Tuhan, ampuni kami, perbarui hati dan hidup kami, sehingga layak mengasihi Engkau dengan benar. Inilah seru pengakuan dosa kami kepadamu, biarlah kasih-Mu saja mengurapi kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan kita adalah anugerah. Bukan karena kita sudah berjerih lelah untuk mendapatkannya. Kristuslah yang telah mengorbankan tubuh dan darahnya bagi kita. Pada 1 Petrus pasal 2 ayat 24 tertulis, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai besertamu. Damai besertamu.
kita kembali datang di dalam doa untuk pelayanan firman. Ya Tuhan, ketika firman Tuhan diberitakan, jadikan hati kami seperti bejana yang siap diisi dengan segala yang baik dari firman-Mu, supaya kami dapat memiliki hidup yang lebih bermakna, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan sesama. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan 40. Matius pasal 22 mulai ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cinta adalah tema yang tidak pernah out of date. Satu topik yang tidak akan usang sekalipun masa demi masa berganti. Banyak cara dilakukan untuk mengekspresikan cinta. Lewat lagu, lewat puisi, dengan lukisan, melalui hadiah, dan lain-lain. Selalu ada banyak hal bisa digali dari yang namanya cinta. Itu sebabnya penyair, pelukis, pencipta lagu tidak bisa kehabisan bahan jika mengangkat tema tentang cinta. Bagi penikmat drakor yang akhir-akhir ini banyak sekali diminati, tema yang seringkali mewarnai adalah tentang cinta. Cinta atau kasih sayang memang adalah nilai penting dalam kehidupan. Di dalamnya ada dorongan untuk melakukan hal-hal baik, seperti belas kasih, perhatian, pengorbanan, dan juga bela rasa dan sebagainya. Semua nilai-nilai kebaikan itu ada di dalam satu bingkai bernama cinta. Itu sebabnya dibutuhkan dalam kehidupan ini. Setiap orang butuh dicintai, artinya menerima hal-hal yang baik tadi. Dan setiap orang perlu mencintai. Artinya memberi nilai-nilai kebaikan kepada orang lain, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Tetapi kenyataan tidak setiap orang dapat dengan baik merawat dan menumbuhkan cinta atau kasih sayang yang ada di dalam dirinya. Beberapa hal bisa menjadi penyebabnya. Yang pertama, hati yang keras. Bebal.
Jika cinta diibaratkan seperti benih dan jatuh di atas tanah yang keras, tentu tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Ujung-ujungnya tidak bisa memberi buah yang baik juga. Orang dengan hati yang keras sulit dicintai dan sulit mencintai. Sebab fokus utama ada pada keinginannya dan kepuasan diri sendiri. Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat adalah kelompok dengan ciri-ciri seperti itu. Berulang kali mereka berusaha mencoba Yesus, menjatuhkan citra Yesus di depan banyak orang. Ini menunjukkan betapa bebalnya mereka. Dan kali ini niat untuk mencobai nampak dari pertanyaan yang diajukan kepada Yesus, yaitu tentang hukum yang terutama dalam hukum Taurat. Perlu kehati-hatian untuk menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat ini. Karena ada 613 hukum, yaitu terdiri dari 248 larangan atau perintah dan 365 larangan. Jadi 248 perintah dan 365 larangan. Dan tentu semua atau masing-masing memiliki nilai yang penting. Yesus merangkum apa yang tercantum dalam 10 hukum Taurat yang tertulis pada 2 loh batu yang diberikan kepada Musa. Berikut ratusan hukum yang menjadi penjabarannya. Kalau kita melihat pada ayat 37 dan ayat 39 dari bacaan kita hari ini, maka itulah yang menjadi jawaban Yesus atas pertanyaan, hukum mana yang terutama dari hukum Taurat? Ayat 37 merangkum apa yang disebutkan pada hukum yang pertama sampai dengan keempat, yang mengarah kepada Allah, kasih kepada Allah. Yesus mengutip dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kemudian ayat 39 merangkum hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 dari 10 hukum Allah yang mengarah kepada sesama, kasih kepada sesama. Yesus mengutip dari kitab Imamat pasal 19 ayat 18. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi karena hati orang-orang Farisi dan para ahli Taurat begitu keras, maka mereka tidak bisa memahami cinta kasih Allah di dalam diri Tuhan Yesus. Mereka gagal melihat cinta kasih Tuhan Yesus karena mereka terlanjur dikuasai ambisi untuk menjatuhkan Yesus. Hal kedua yang membuat benih cinta kasih tidak dapat tumbuh karena tidak dipupuk dengan komitmen yang baik. Agar dicintai butuh komitmen untuk menghargai apa yang baik yang sudah diberikan kepadanya. Sikap menghargai seperti pupuk yang akan semakin menyuburkan benih cinta kasih untuk tumbuh dengan baik. Mencintai juga butuh komitmen. Komitmen untuk memberi apa yang baik kepada pihak lain. Kesediaan memberi seperti pupuk yang akan menyuburkan benih cinta kasih untuk tumbuh dengan baik. Saudara-saudara, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat tidak punya komitmen yang baik itu. Hidupnya hanya berorientasi pada diri sendiri, sehingga
Tidak ada benih cinta atau kasih sayang yang bisa bertahan tumbuh di dalam hati dan kehidupan mereka. Tidak ada ketulusan untuk mengasihi Tuhan dan sesamanya. Saudara-saudara, Tuhan sesungguhnya sudah meletakkan benih cinta itu. Kasih sayang dalam hidup kita sebagai pengikut-pengikutnya. Cinta yang diibaratkan benih itu harus dirawat agar tumbuh dengan baik. Baik dalam diri sendiri, di tengah keluarga, dan dalam kehidupan banyak orang. Kita perlu menyiapkan hati yang lembut sebagai tempat persemaian benih cinta kasih itu, yaitu dengan sungguh-sungguh menghayati kasih sayang Tuhan di dalam hidup kita dan terus-menerus bersyukur karena dicintai oleh Tuhan. Sikap ini sungguh akan menjadi seperti tempat persemaian yang baik bagi benih cinta kasih. Jika hati kita menjadi tempat yang baik bagi pertumbuhan benih cinta itu, maka hidup kita pun akan dihiasi dengan cinta kasih. Sayang, banyak orang tidak menjadikan hatinya sebagai tempat yang baik untuk benih cinta. Sehingga yang ada kemudian adalah kehidupan yang diwarnai dengan kebencian, saling menghujat, bahkan tindakan-tindakan kekerasan. Banyak contoh bisa kita temukan di sekitar kita, di bidang bisnis, dalam dunia politik, dan sebagainya. Juga sangat disayangkan dalam relasi antar anggota keluarga pun bisa terjadi. Tidak semua punya tekad yang sama untuk memberikan hatinya ditaburi benih-benih kasih sayang. Ada yang mengeraskan hatinya, dikuasai ambisinya sendiri, sehingga yang terjadi satu dengan yang lain saling menjadi seperti duri dalam daging. Menyakiti saudaranya lewat kata-kata, lewat sikap, dan lewat tindakan-tindakannya. Tidak saling peduli. Hidupku sendiri. Hidupmu adalah urusanmu. Hanya hati yang lembut yang akan bisa menerima cinta dan memberi cinta. Cinta yang diibaratkan benih harus dirawat agar tumbuh dengan baik. Kita perlu memupuk komitmen untuk saling mengenal dan memberi perhatian. Slide-nya tadi terlalu cepat. Dalam kehidupan bersama dengan orang lain, seringkali terjadi salah paham. Karena itu komitmen untuk saling mengenal dan memberi perhatian perlu dijaga terus-menerus, supaya benih cinta kasih tidak mati. Katanya tidak kenal maka tidak sayang. Begitupun di tengah-tengah keluarga, semua orang yang menjadi bagian haruslah punya tekad untuk terus berproses, saling mengenal, supaya benih-benih kasih sayang yang tertanam di dalamnya dapat semakin tumbuh dengan subur. Suami berproses mengenal istri dan sebaliknya. Usia pernikahan yang berpuluh tahun tidak menjamin sudah saling mengenal setuntas-tuntasnya. Sebab suami atau istri kita adalah pribadi yang hidup, memiliki gejolak dan dinamika di dalam dirinya. Selalu akan bisa kita temukan hal baru dari pasangan kita.
punya komitmen untuk terus saling mengenal dan memberi perhatian untuk hal-hal besar maupun hal-hal yang sederhana, termasuk antara orang tua dengan anak, antara saudara dengan saudara, itu bisa menjadi cara untuk merawat benih-benih cinta kasih di dalam keluarga. Cinta yang diibaratkan benih harus dirawat agar tumbuh dengan baik. Artinya perlu menyiram dengan ketulusan, saling menghormati. Cinta kasih seringkali tidak tumbuh dengan baik dalam kehidupan bersama. Karena tidak berusaha saling menghormati. Masing-masing mengedepankan ego dan sikap arogan. Bukankah itu yang banyak kita saksikan akhir-akhir ini? Di dunia ini dan juga di negeri kita. Ironisnya, saudara-saudara, dalam kehidupan keluarga, saling menghormati dengan tulus, sebagian sudah luntur. Itu sebabnya cinta atau kasih sayang terasa semakin jauh. Orang tua tidak menghormati harapan, aspirasi anak-anak, tidak memberi kepercayaan kepada anak-anak untuk mengelola hidupnya. Anak-anak tidak menaruh hormat kepada orang tua, merendahkan dan mengabaikan. Antar saudara saling menjatuhkan. Sungguh dibutuhkan ketulusan saling menghormati supaya kehidupan yang baik dan sejahtera bisa tercipta. Jangan seperti orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang suka memaksakan keinginannya minta dihormati tetapi tidak bersedia menghormati orang lain. Jika cinta seperti benih, maka haruslah dirawat dengan membangun rasa tanggung jawab bersama. Saudara-saudara, kesadaran bahwa kehidupan secara universal bukan hanya tanggung jawab orang-orang tertentu atau kelompok tertentu, bisa membuat cinta atau kasih sayang, membuat apa yang ada dalam kehidupan bersama itu menjadi baik, maka kesadaran itu diperlukan. Kesadaran bahwa dalam kehidupan bersama ada tanggung jawab bersama. Ini akan memunculkan semangat untuk bersama-sama menanggung beban kehidupan, bukan saling menyalahkan. Di tengah situasi yang berat, masa-masa pandemi yang juga belum selesai sampai sekarang ini, sungguh dibutuhkan kemauan, kesadaran untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama. Bukan hanya menyerahkan pada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu. Apa yang melanda kehidupan di dunia sekarang ini membutuhkan rasa tanggung jawab bersama untuk menghadapinya, untuk mengatasinya, dan untuk melewatinya. Saudara-saudara, keluarga yang terus membangun rasa tanggung jawab bersama tentu akan merasa tidak sendirian dalam kehidupan. Terlebih di tengah kehidupan yang semakin tidak mudah. Saudara-saudara, ketika Yesus berkata, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," maka ada hal yang hendak dirombak oleh Yesus, yaitu pemahaman orang-orang Yahudi tentang sesama. Bagi mereka, sesama adalah yang sekaum, sebangsa, sama agamanya, sama tradisinya. Tetapi bagi Yesus, sesama adalah orang lain yang kita jumpai dalam keseharian. Atasan atau pimpinan, bawahan atau anak buah,
rekan kerja, orang tua, anak, pasangan kita, atau siapapun. Jadi sasaran cinta kasih itu pertama-tama adalah mereka yang dekat dengan kita di dalam rumah kita. Terus meluas di lingkungan tempat tinggal kita, di area tempat kita bekerja, dalam komunitas pelayanan, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Dalam bingkai cinta kasih Allah, sesungguhnya kita dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi sesama. Oleh karena itu, saudara, berjuanglah terus menjadi keluarga yang setia, merawat dan menumbuhkan cinta kasih. Dengan begitu, akan sanggup menghadapi suka dan duka dalam hidup bersama. Slide yang terakhir. Keluarga yang setia, merawat dan menumbuhkan cinta, kasih sayang di dalamnya akan menjadi berkat, memberi kesaksian yang baik dimanapun berada. Dimulai dari keluarga kita. Benih cinta itu ditanam oleh keluarga kita. Buah-buah cinta kasih itu kita bagi rasakan kepada sesama sebagai wujud syukur kita atas kasih sayang Tuhan, cintanya yang begitu besar yang sudah kita rasakan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita dengan menyanyikan pengakuan iman dari Kidung Jemaat 280. Percaya Allah yang kekal, yang oleh Sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalib Saudara-saudara, dengan bersahati kita masuk dalam doa syafaat dan akan kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur sebab ketika kami mengakhiri bulan keluarga ini, Tuhan kembali membekali kami. Bagaimana seharusnya kami setia merawat dan menumbuhkan cinta di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Karena dari dalam keluarga berawal kehidupan bersama dengan sesama.
Bapa di surga, mampukan kami dalam pertolongan-Mu. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami kekeringan cinta kasih, atau bahkan benih-benih cinta kasih sayang sudah mati, sehingga hidup dalam kepahitan, hidup dalam kebencian. Tuhan kiranya memberi pertolongan supaya mereka kembali lagi memupuk dengan segenap hati, sehingga menjalani kehidupan dengan cinta yang Tuhan karuniakan. Bapa di surga, kami berdoa untuk situasi dunia juga di tengah-tengah bangsa dan negara kami sekarang ini. Ketika persoalan pandemi COVID-19 belum sepenuhnya bisa teratasi dengan baik, muncul gejolak-gejolak di tengah-tengah masyarakat. Seperti tidak ada lagi cinta, kasih sayang sebagai satu anak bangsa, anak negeri yang seharusnya terus menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam kehidupan ini. Tolong Tuhan, Pak, pemerintah, semua yang terkait, mampukan, cakapkan dalam terang hikmat-Mu, sehingga boleh mengawal kehidupan bangsa ini ke arah yang lebih baik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap usaha yang dilakukan dalam mengatasi pandemi ini. Kami menyadari ya Tuhan, sangatlah berat, tidak mudah, karena merambah semua sektor kehidupan. Tuhan juga memberi belas kasihan untuk setiap usaha yang dilakukan bagi pengadaan vaksin yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi pandemi atau virus ini. Tuhan yang menolong supaya semua boleh berangsur menuju ke arah yang baik. Berikan kesadaran yang tinggi untuk saling menjaga kehidupan mulai dari diri masing-masing. Pakailah kami anak-anak Tuhan yang juga ada menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat. Bapa di surga, saat ini kami berdoa, mengucap syukur untuk ibadat live streaming yang pertama hari ini. Tuhan yang akan terus memperlengkapi, memampukan, karena kami rindu memberikan pelayanan yang lebih baik bagi umat-Mu di tempat ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk proses kependetaan bagi Penatua Iwan Kurniawan. Bersyukur untuk setiap tahap yang sudah terlewati, dan kami tetap membutuhkan pertolongan Tuhan untuk tahap-tahap yang masih harus dijalani. Tuhan menolong dalam persiapan untuk percakapan gerejawi. Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang memampukan. Kami juga berdoa Bapa untuk 5 saudara kami calon penatua untuk periode 2020-2023. Tuhan yang sudah memanggil mereka untuk melayani Engkau melalui jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan juga yang akan menolong, memberi hati yang sukacita dan penuh rasa syukur melayani Engkau. Kami menyerahkan peneguhan pada tanggal 1 November yang akan datang. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam kondisi kesehatan kurang baik, dalam kelemahan tubuh mereka karena usia lanjut, yang masih harus menjalani perawatan, pengobatan, bahkan diantaranya juga untuk waktu yang panjang. Tuhan juga tambahkan kesabaran, berikan semangat yang besar, pengharapan yang terus tertuju kepadamu. Sungguh percaya bahwa bersama dengan Engkau melewati semuanya ini dengan kekuatan. Bapa di surga, kami berdoa untuk
Ibu Esther Harjo Pranoto. Kami juga teringat Ibu Yeniwati. Kami berdoa untuk Ibu Tio Rena. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak kami sebut satu persatu, kiranya menjadi bagian dalam doa kami masing-masing. Bapa di surga, kami ingin menyerahkan seru doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dalam keterbatasan karena belum dapat beribadah di gedung gereja, kita tetap bersyukur karena masih mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan seperti kolekte, bulanan, ucapan syukur, persepuluhan, dan lain-lain dengan mentransfer ke rekening Gereja Kristen Indonesia Tegal pada Bank BCA 04763993999. Saudara-saudara juga dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di depan kantor gereja pada jam gereja, Senin sampai dengan Jumat pada pukul 8 sampai pukul 1 siang. Majelis Jemaat GKI Tegal juga mengembangkan QR Code Standar Pembayaran Nasional atau KRIS untuk mempermudah saudara-saudara dalam memberikan persembahan. Sehingga saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi uang elektronik seperti M-Banking, GoPay, OVO, Dana, Sakuku, dan lain-lain. Bagi saudara yang kesulitan mentransfer atau tidak bisa bepergian, Majelis Jemaat GKI Tegal dapat melayani pengambilan sampul-sampul tersebut ke rumah saudara. Silakan menginformasikan atau menghubungi melalui SMS atau WA 0856 6688 246. Saudara-saudara, segala sesuatu yang kita terima dalam hidup ini adalah dari Tuhan dan oleh kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan kita sekalian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan. Mari Mari kita memberi persembahan dengan penuh syukur kepada Tuhan, sebagai wujud syukur kepada Tuhan, Sang Pencipta semesta dan pemelihara kehidupan. Di sini aku
Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah memberkati akan hidup kami sepanjang hari, tiap-tiap hari, dan tiap jam. Terima kasih ya Tuhan atas pemberkatan yang Kau berikan kepada kami hari demi hari. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur atas kesehatan yang Kau berikan, sehingga kami masih boleh datang kepadamu untuk memuji, memuliakan Tuhan. Pada hari ini ya Bapa, kami boleh datang untuk juga memberikan persembahan kami. Tuhan kiranya yang memberkati, Tuhan kiranya juga yang boleh berkenan kepada kami untuk dapat menggunakan persembahan ini, sehingga boleh menjadi kemuliaan Tuhan. Ajar kami ya Bapa, di tengah situasi seperti ini pun, biarlah Tuhan yang mengajar kepada kami untuk dapat boleh memberi, baik itu dalam bentuk persembahan maupun kepada orang-orang yang membutuhkannya. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan ini. Amin. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Bertambahlah besarnya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Dalam kesusahan kami berdoa tak segan, pun dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah keluarga yang setia, merawat dan menumbuhkan cinta seperti yang Tuhan kehendaki.
Syukur kepada Allah. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.